Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Beriman. Lagi berjumpa sama channel kesayangan kita yaitu Istiqomah dalam Amanah. Insya Allah berkat doa Tuan Guru hamba dan dukungan kita semua insya Allah channel Istiqomah dalam Amanah berkah amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya membahas suatu kisah Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin banyak di antara kita mengetahui kisah Ya'juj dan Ma'juj. Namun izinkan saya untuk membahas kembali tujuannya adalah agar dengan mendengarkan kisah Ya'juj dan Ma'juj ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj disebut sebagai salah satu tanda-tanda hari kiamat. Menurut ulama fikih Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mereka muncul sebagai kelompok perusak bumi setelah Dajjal terbunuh sebagaimana disebut dalam buku teologi Al-Banjari oleh Hairil Anwar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 99 yang menyinggung tentang hal tersebut. Yang artinya, dan pada hari itu kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain, dan, apabila, sangkakala ditiup, lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Ahli tafsir Imam Ahmad bahkan memberikan gambaran mengenai kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai pertanda hari kiamat. Mereka diceritakan akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Hal ini didasari dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 96, yang artinya hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Kemunculannya yang digambarkan dengan mengerikan ini, tentu membuat sebagian muslim bertanya-tanya mengenai asal-usul dari Ya'juj dan Ma'juj, seperti apa asal-usulnya. Sekarang mari sama-sama kita dengarkan asal dan usul Ya'juj dan Ma'juj salah satu tanda hari kiamat. 1. Anak yang membangkang kisah asal-usul kaum penghancur bumi ini diceritakan dalam buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj, mengungkap misteri kemunculan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Diketahui, ternyata kelompok ini sudah ada sejak zaman Nabi. Berawal dari kisah wafat Nabi Nuh alaihi salam yang memanggil seluruh anaknya. Kemudian, Nabi Sulaiman alaihi salam pun membantunya untuk memanggil mereka tetapi hanya satu anak yang memenuhi panggilan tersebut. Dua anak lain, Ham dan Yafits, memilih untuk mengerjakan aktivitas mereka masing-masing. Salah satunya, Yafits, memilih untuk bersama istrinya. Hal inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ganjaran pada mereka. 2. Kelahiran Sanaf hingga tibalah suatu hari. Yafits melanjutkan hidupnya bersama sang istri dan memiliki keturunan yang diberi nama Sanaf. Namun, seiring berjalannya waktu dan Sanaf bertumbuh besar, mulai nampak keganjilan darinya. Kelak sudah besar, sosok Sanaf ini mengalami keganjilan. Ia tumbuh tidak seperti manusia normal lainnya. Anak inilah yang kemudian disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj, tulis buku tersebut. Sanaf yang tumbuh besar pun mulai memiliki banyak keturunan. Selain wujudnya yang ganjil, para keturunan Sanaf pun memiliki nafsu makan yang tidak normal. Mereka tidak pernah merasa kenyang dan puas. 3. Kelompok yang meresahkan sekitarnya. Para kelompok keturunan Sanaf yang kemudian dikenal dengan Ya'juj dan Ma'juj pun mulai menghabiskan air di sekitar mereka. Hal ini meresahkan masyarakat sekitar karena dianggap menghabiskan seluruh sumber daya alam. Masyarakat sekitarnya pun mengalami krisis air dan makanan. Tidak sampai di situ, sejumlah kerusakan alam pun terjadi di mana-mana. Melalui keadaan ini, Allah SWT mengutus Nabi Zulkarnain AS dengan berbaur dengan masyarakat tersebut. Mereka pun diminta Nabi Zulkarnain untuk meninggalkan wilayah tersebut. Selain itu, Nabi Zulkarnain juga diutus untuk mendirikan bangunan atau dinding yang terbuat dari tembaga dan besi. Bangunan tersebut yang nantinya digunakan mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 94 yang artinya, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu, makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Atas izin Allah, dinding tersebut terjaga kekuatannya hingga waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terbuka, yakni menjelang datangnya hari kiamat kubra. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentengi keberadaan mereka dari kita. Sama halnya dengan hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj sejatinya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal-usul
sejarah, hingga kemunculannya tersimpan rapat hingga tak bisa diketahui manusia. Namun sebagai seorang Muslim, keberadaan Ya'juj dan Ma'juj wajib diyakini. Keyakinan inilah yang membantu Muslim menyiapkan diri menghadapi hari kiamat dengan selalu taat pada aturannya.